Para ulama menjelaskan setidaknya ada 3 perkara yang menjadi obat dari penyakit riya. Yang pertama para jamaah ini melakukan oleh Allah adalah muraqabatullah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadari bahwa kita ibadah itu untuk Allah yang bukan hanya maha melihat apa yang kita lakukan dengan zahir kita, namun juga maha mengetahui apa yang dalam batin kita. Bukan hanya melihat seberapa bagus kita beribadah, juga maha melihat niat di dalam hati kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, kita berikan ini kepada orang lain, hati kita marah kepada dia, dia nggak tahu. Yang penting yang dia tahu kita berbuat baik kepada dia. Tapi kepada Allah, Allah bukan hanya melihat jasad kita, amal kita, tapi Allah juga melihat batin dan hati kita. Maka hadirkan muraqabatullah, hadirkan ihsan, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam artikan anta abudallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Hadirkan ketika engkau beribadah seakan-akan engkau beribadah dengan melihat Allah. Seakan-akan Allah ada di hadapanmu. Kalau engkau tidak bisa mencapai level itu, kata Rasul, yakinkan dalam hatimu bahwa Allah pasti melihatmu. Maka yang pertama, muraqabatullah. Setiap kita mau salat, hadirkan dalam diri kita. Kita berdiri di hadapan Allah yang bukan hanya melihat gerakan sujud ruku' kita, tapi juga melihat bagaimana niat dalam hati kita. Ini yang pertama. Yang kedua para jamaah adalah bagaimana kita berusaha menyamarkan, menutupi amal kebaikan kita. Sebagaimana kita menutupi dosa kita dari mata-mata manusia, seharusnya begitulah kita dalam ketaatan, tutupi ketaatan kita dari pandangan-pandangan manusia. Lakukan amal ibadah secara tertutup, secara tersembunyi. Namun para ulama menjelaskan bahwa amal ibadah itu ada 2 macam. Ada 2 macam dan ada 2 hukum. Yang pertama, apabila ibadah ini memang syariatnya ditampakkan dan menjadi syiar Islam. Contoh salat berjamaah. Ya, contohnya adalah memanjangkan jenggot. Contohnya adalah tidak isbal. Ini syiar. Wajib ditampakkan dan diperintahkan untuk ditampakkan. Maka yang kita harus lakukanlah menampakkan amal ibadah ini. Gimana pintar-pintarnya kita menjaga keikhlasan dalam ibadah yang harus nampak seperti ini. Maka nggak boleh antum alasan nggak mau sholat jamaah hanya karena alasan takut riya. Nggak boleh antum kemudian tidak mau mensyiarkan syiar Islam hanya karena alasan takut riya. Yang kedua, amal ibadah yang bisa dilakukan secara sembunyi-sembunyi, bisa juga terang-terangan. Maka amal ibadah yang kedua ini, maka kalau bisa dilakukan sembunyi-sembunyi, lakukan sembunyi-sembunyi. Seperti sedekah, seperti salat sunnah, seperti kemudian puasa, sembunyikan. Maka Nabi SAW menyebutkan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan kelak di padang mahsyar. Salah satunya adalah warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la yadri shimaluha ma yunfiqu yaminuha. Ini seorang yang bersedekah lalu sembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Maka kalau yang menjadi syiar tampakkan. Tapi kalau yang kita harus yang bisa sembunyi-sembunyi, sembunyikan ibadah tersebut. Kecuali ketika ada hajat. Sedekah misalnya, hukum asalnya sembunyikan. Bacaan Al-Quran hukum asalnya sembunyikan. Tapi ketika ada hajat, dakwah untuk orang lain, dengan praktek mengajak orang lain tapi dengan perilaku kita, maka tampakkan kalau perlu. Tampakkan kalau perlu untuk mengajak orang lain kepada ketaatan yang kita lakukan. Ini yang kedua. Yang terakhir para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasul mengatakan bahwa hati kita ada di antara jari jemari Allah, yang Allah bisa mampu membolak-balikkan hati kita. Maka minta kepada Allah perlindungan daripada riya dan kesyirikan. Minta kepada Allah perlindungan, berdoa kepada Allah, ya Allah jauhkan aku daripada riya. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hafalkan para jamaah doa ini dan baca dalam sujud-sujud kita, baca dalam qiyamul lail kita, baca di antara adzan dan iqamah. Doanya yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka bima la a'lamu. Kalau antum belum hafal, nanti minta ke tim media Sunnah buat nge-share doanya. Nabi mengajarkan, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah untuk berbuat syirik kepadamu dalam keadaan aku sadar bahwa aku berbuat syirik. Dan aku memohon ampun kepadamu ya Allah jikalau aku berbuat syirik kepadamu tanpa aku sadari. Maka ulang-ulang doa ini para jamaah, niscaya Allah akan selamatkan hati kita daripada riya.